Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang soal Hodge yang berkaitan tentang topik dinamika rotasi benda tegar. Nah, untuk hal ini maka saya memilihkan salah satu soal yang berkaitan tentang ada sebuah roll pita dalam bentuk. Jadi roll pita itu dalam bentuk silinder, berbentuk silinder yang meluncur sepanjang bidang. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Jadi soalnya itu adalah seperti berikut ini. Ada sebuah vita pada sebuah bidang miring, ya. Kebiringan bidang miring tersebut adalah theta. Vitanya fleksibel sepanjang L, artinya sepanjang L itu adalah sepanjang bidang miring tersebut. Nah, kemudian pita ini digulung dengan sangat ketat sekali, kemudian digelindingkan untuk menuruni bidang miring. Nah, ujung pitanya ini kita ikatkan pada puncak, ya, bidang miring sehingga gulungan itu dapat terurai. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa gulungan akan terurai seluruhnya dalam waktu 3L per G sin theta pangkat 1/2. Nah, ini adalah soal yang juga cukup menantang. Jadi kita hanya ingin membuktikan berapa waktu yang diperlukan untuk mengurai gulungan pita itu sepanjang bidang miring. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya tulis dulu solusinya. Nah, tentu sebagaimana lazimnya saya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah menggambarkan sketsa. Jadi katakanlah ini ada, ya. Jadi saya tulis pita. Ya. Ini sudut theta. Nah, yang pertama kita harus tentukan itu adalah berapa percepatan gulungan pita itu menuruni lereng bidang miring tersebut. Nah, itu yang harus kita mengerti, kita harus pahami supaya kita bisa mengetahui. Karena vita ini berbentuk silinder, ya, berbentuk apa? Berbentuk silinder pejal. Maka itu bisa kita tentukan terlebih dahulu percepatannya dengan menggunakan prinsip menggelinding, ya. Nah, saya misalkan dulu ini, saya tinjau di sini, ini ada M, ya. Jadi kita tinjau ada gaya yang menyebabkan dia turun ke bawah, yaitu tak lain adalah mg sin theta. Nah, tentu di sini akan ada gaya gesekan. Nah, sesuai dengan hukum kedua Newton, maka kita dapatkan bahwa mg sin theta dikurang F itu sama dengan M kali A. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Itu untuk hukum kedua Newton. Tetapi karena proses yang terjadi pada gulungan pita ini adalah proses yang menggelinding, maka di sini ada F dan R. Berarti F dengan R. Jadi R daripada gulungan pita itu. Jadi jangan dulu membayangkan bahwa R-nya akan mengalami perubahan-perubahan. Kita tidak membayangkan dulu bahwa R-nya tidak mengalami perubahan-perubahan. Sehingga FR-nya kita bisa tulis I kali alfa. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk momen inersia untuk
silinder adalah I sama dengan jadi momen inersianya itu adalah 1/2 mr kuadrat ya. Kemudian alfa itu kita dapatkan sama dengan A per R. Nah, dengan demikian persamaan 2 ini menjadi jadi kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan FR itu sama dengan, kita langsung ganti 1/2 NR kuadrat ya. Alfanya kita ganti A per R. Oke. Nah, terlihat dari sini bahwa R kuadrat ada di sini ada R, berarti tentu kita bisa menghilangkan ya, sehingga kita dapatkan bahwa F itu sama dengan 1/2 M kali A. Ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 inilah yang kita masukkan ke persamaan 1 ya, sehingga kita dapatkan MG sin theta dikurang 1/2 MA sama dengan MA. Nah, M-nya bisa hilang ya, kemudian saya pindahkan 1/2A ke kanan, berarti 3/2A, karena 1 ditambah 1/2A sama dengan 3/2A, sehingga kita dapatkan 3/2A sama dengan G sin theta. A nya sama dengan 2/3 G sin theta. Nah, ini menunjukkan bahwa percepatan yang terjadi pada roll pita itu tidak bergantung pada masanya, tidak bergantung pada R-nya ya. Jadi sekali lagi, percepatan yang timbul pada roll pita tidak bergantung pada masanya dan tidak bergantung pada R-nya selama roll pita itu masih dalam berbentuk silinder. Jadi selama meluncur, roll pita itu tetap menjadi silinder, tetap seperti silinder, tidak terhambur. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa, sekali lagi saya jelaskan bahwa percepatan menurunnya pita ini tidak bergantung pada R dan tidak bergantung pada massa, hanya bergantung pada sudut kemiringan bidang. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan berapa besarnya ya. Saya tulis di sini, kita bisa menentukan ya, jika misalkan panjang gulungan tersebut adalah L, maka L itu juga merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh gulungan pita tersebut, sehingga L-nya itu kan sama dengan 1/2 AT kuadrat. Nah, kalau ditulis L ini kita masukkan A-nya, A ini kita masukkan ke sini ya, maka kita dapatkan 2/3 G sin theta T kuadrat ya. 2/nya hilang, sehingga kita dapatkan T kuadrat ini kali ya 3L ya. Saya tulis pakai huruf besar aja ya, 3L, jadi 3L per G sin theta ya, G sin theta. Dengan demikian T sama dengan akar 3L per G sin theta. Nah, maka hasil yang kita dapatkan sudah terbukti ya. Jadi sekali lagi, memang kelihatannya sepintas pada saat kita membaca soal ini bahwa seolah-olah percepatan itu akan mengalami perubahan karena terjadi perubahan jari-jari dan terjadi juga perubahan massa. Akan tetapi berdasarkan prinsip menggelinding, kita lihat bahwa A itu ternyata tidak bergantung kepada R dan tidak bergantung pada M. Dengan catatan bahwa roll pita ini selama dia meluncur ke bawah tidak mengalami perubahan bentuk, tetap seperti silinder.
Oke, saudara-saudara sekalian, inilah soal-soal yang saya maksud sebagai soal-soal hots. Kelihatannya sederhana untuk diselesaikannya, akan tetapi pada saat kita ingin memulai menyelesaikan ini, maka kita tidak memiliki gambaran apa yang akan kita lakukan. Tetapi setelah kita mengetahui solusinya, maka ternyata solusinya cukup mudah. Baik, semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudaraku semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.